Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Allah Sang Gembala kita yang terus memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Saat ini kita akan kembali disegarkan, dipuaskan, dan dikuatkan oleh tuntunan firman-Nya. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau pelihara sampai hari ini. Terima kasih bukan hanya untuk hari-hari yang mudah, tapi juga untuk hari-hari yang berat. Karena di semuanya itu, Engkau tetap setia menyertai kami. Saat ini kami juga akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon lembutkanlah hati kami, tenangkan pikiran kami, dan bukalah telinga kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan juga boleh mengalami kasih-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 48 ayat 15 yang berbunyi demikian. Ia pun, yaitu Yakub, memberkati Yusuf, katanya, "Kakekku Abraham dan ayahku Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah yang telah bertindak sebagai gembalaku selama hidupku sampai sekarang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, ayat yang kita baca barusan merupakan suatu kalimat yang begitu indah di akhir hidupnya Yakub. Dalam kondisi Yakub yang sudah tua, dikatakan matanya sudah kabur dan tidak bisa melihat lagi, dan juga dalam kondisinya yang lemah, kita melihat kalau dia tidak berbicara tentang keberhasilannya, tidak membanggakan kekayaannya, dan tidak menunjuk pada keluarganya yang begitu besar itu. Namun yang kita lihat, Yakub hanya berkata, Allah telah bertindak sebagai gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Saudara, kalau kita lihat kalimat ini lahir bukan dari hidup yang mulus, hidup yang baik-baik saja, tapi dari hidup yang penuh dengan tantangan dan juga pergumulan. Yakub seperti yang kita tahu, dia pernah menipu, pernah ditipu, pernah kehilangan anak yang ia kasihi, pernah hidup dalam ketakutan yang begitu besar, dan pernah menangis di dalam kesepiannya. Namun ketika ia melihat ke belakang, ia melihat satu hal yang tidak pernah pergi, yaitu Tuhan yang selalu setia menggembalakannya. Nah saudara, terkadang kita menilai hidup dari potongan-potongan kecil hidup kita saja. Seperti kalau hari ini lancar, kita berkata Tuhan baik. Tapi kalau hari ini berat, kita mulai bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Kita jadinya mudah mengira bahwa penyertaan Tuhan hanya terlihat saat doa yang kita panjatkan itu cepat terjawab, saat usaha kita berhasil, saat keluarga kita baik-baik saja, saat kita sehat-sehat saja. Padahal Yakub mengajarkan bahwa penggembalaan Tuhan bukan hanya ketika berada di padang rumput yang hijau saja, tapi juga ketika berada di lembah yang gelap. Tuhan tidak hanya hadir ketika kita bahagia, tapi juga ketika kita sedih, takut, putus asa, dan hampir menyerah. Nah, saudara, renungan ini menjadi semakin dalam ketika kita menyadari bahwa Yakub berkata demikian bukan di awal hidupnya, tapi di akhir hidupnya. Ketika ia sudah melewati banyak kegagalan, dosa, kesalahan, dan penyesalan, ia tidak berkata hidupku berantakan, tapi ia berkata Tuhan adalah gembalaku. Artinya kesetiaan Tuhan tidak dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Kasih Tuhan tidak berhenti karena kita seringkali jatuh dan gagal. Disitulah Injil menjadi sangat nyata, saudara. Kita diselamatkan dan dipelihara bukan karena kita kuat, tapi karena Dia adalah gembala yang setia. Dan saudara, ketika kita melihat kepada Yesus, kita melihat sosok gembala itu dengan sudut pandang yang paling jelas. Karena Dia tidak hanya menuntun dari jauh, tapi Dia rela turun ke dunia, masuk ke dalam penderitaan kita, memikul dosa kita di kayu salib, dan bahkan mati menggantikan kita. Dia tahu betapa mudahnya kita tersesat, betapa rapuhnya iman kita, betapa seringnya kita lebih percaya pada diri sendiri daripada kepada Tuhan. Namun Dia tetap datang, mencari, mengampuni, memulihkan, dan menyelamatkan kita, kawanan domba
yang seringkali tersesat ini. Dan saudara, salib adalah bukti bahwa penggembalaan Tuhan bukan sekedar kata-kata indah yang tercatat di dalam firman-Nya saja, tapi kasih yang nyata yang membayar harga paling mahal. Saudara, mungkin hari ini kita sedang merasa lelah, sedang merasa kecewa, sedang dipenuhi oleh ketakutan, sedang merasa gagal. Namun sekali lagi firman Tuhan hari ini tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Di setiap langkah, di setiap air mata, di setiap doa yang kita panjatkan, ada Yesus Kristus, Gembala yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan nanti ketika kita juga sudah sampai di ujung perjalanan hidup kita, mungkin kita tidak akan mengingat semua detail masalah kita, semua detail kesuksesan kita. Kita mungkin lupa berapa kali kita gagal, berapa banyaknya kekhawatiran yang pernah mengisi hari-hari kita, betapa banyaknya keberhasilan yang kita raih. Tapi seperti Yakub, kita akan melihat satu benang merah yang tidak terputus, yaitu Tuhan setia. Dia memelihara, Dia mencukupi, Dia menuntun. Dan kita akan berkata, bukan dengan kesombongan, tapi dengan penuh ucapan syukur, Tuhan, Engkaulah gembalaku seumur hidupku. Saudara, kiranya hari ini kita boleh belajar mempercayakan diri lagi kepada Sang Gembala yang baik itu. Bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena Injil menjamin bahwa kita selalu dikasihi, selalu dipelihara, dan tidak pernah dilepaskan dari tangan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah gembala kami seumur hidup kami. Terima kasih karena kami tidak berjalan sendirian, tidak menghadapi luka dan ketakutan sendirian, dan tidak menanggung beban hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Ajarlah kami untuk terus percaya, bahkan ketika jalan terasa tidak mudah untuk dipahami. Peganglah hati kami supaya tidak menjauh daripada-Mu, tapi semakin bersandar kepadamu. Tolong setiap kami yang sedang lelah, kecewa, atau putus asa, kiranya kami boleh merasakan pelukan kasih-Mu hari lepas hari. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Sang Gembala yang setia. Dan kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.